Materi lanjutan, tujuan humas dan penjelasannya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan menuju stasiun televisi Babel Berkarya untuk belajar mengenai tujuan dari humas. Wah, pasti seru nih Pak Ardian. Jelaslah, belajar itu harus dibuat nyaman. Stasiun Pro 1 Televisi Bangka Berkarya. Halo, saya Sufa selaku presenter di Stasiun Pro 1 Televisi Bangka Berkarya. Halo, kalau saya Puda selaku kameramen di Stasiun Pro 1 Televisi Bangka Berkarya. Baiklah, kami akan membantu Pak Ardian Sufandi menjelaskan tujuan humas. Nah, menjadi seorang yang bekerja di stasiun televisi. Tujuan, peran dan fungsi humas dari lembaga penyiaran harus sangat dimainkan. Terutama dalam hal promosi kepemerintahan, dan kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat. Betul sekali Sufa, karena hakikat tujuan humas adalah 1. Menciptakan pemahaman publik. 2. Membangun citra dan reputasi positif lembaga. 3. Mengawali tanggung jawab sosial dan public service communication. 4. Membangun opini publik yang favorable. 5. Membentuk goodwill dan kerjasama. Nah, coba Sufa jelaskan contohnya satu-satu dari tujuan humas itu. 1. Menciptakan pemahaman publik. Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi kondisi kecukupan informasi antara organisasi dan publiknya. Di mana indikator komunikasi efektif ini yaitu menciptakan pengertian, menimbulkan rasa senang, hubungan yang semakin baik, ada perubahan sikap, dan perubahan tingkah laku. Nah, contoh dari menciptakan pemahaman publik ini, tadi barusan kami menyiarkan informasi terkait impor sahang lada. Hal ini bertujuan meredam emosi masyarakat terkait harga sahang anjlok karena ada permainan cukong. Tujuan humas kedua yaitu membangun citra dan reputasi positif lembaga. Ini sudah jelas pencitraan lembaga merupakan citra keseluruhan yang dibangun dari semua komponen tubuh organisasi, seperti kualitas produk, keberhasilan ekspor, kesehatan keuangan, perilaku karyawan, perilaku pimpinan, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan atau pengalaman konsumen, masyarakat yang menyenangkan atau menyedihkan tentang pelayanan lembaga. Nah, contoh dari tujuan humas membangun citra dan reputasi positif ini adalah, kami pagi tadi baru menyiarkan terkait Bupati turun ke pasar, lalu memborong aneka buah. Apa yang dilakukan Bupati itu adalah untuk membangun citra masyarakat bahwa dia sebagai pemimpin daerah memiliki kepedulian kepada masyarakat. Tujuan humas yang ketiga mengawali tanggung jawab sosial dan public service communication. Maksudnya adalah upaya menjelaskan dan menekankan pihak manajemen atau lembaga agar bisa bertanggung jawab untuk melayani kemauan atau menjawab permasalahan masyarakat saat ini. Setiap perusahaan sudah pasti memiliki tanggung jawab sosialnya terutama yang berkaitan dengan dampak lingkungan yang sangat besar. Nah, contoh tujuan humas yang ketiga tanggung jawab sosial dan public service communication ini tadi juga kami telah menyiarkan bahwa perusahaan PT Timah melakukan pembagian sembako kepada masyarakat di kawasan pesisir Belinyu yang terkena dampak pertambangan timah laut. Kami juga tadi menyiarkan pabrik sawit di Bangka Tengah mengadakan pengobatan gratis untuk masyarakat kurang mampu. Dari siaran-siaran atas kegiatan mereka itulah menyebabkan pembentukan pola pikir masyarakat, yang menyatakan bahwa perusahaan mereka sangat peduli. Timbullah setiap kebijakan yang diambil perusahaan itu pasti masyarakat akan mendukung karena masyarakat sudah selalu diberi sebuah bagian dari hak mereka. Tujuan humas yang keempat membentuk opini publik yang favorable. Dapat diketahui bahwa opini itu ada 3 jenis yaitu positif, mendukung, negatif, menentang, dan netral. Hakikat tujuan humas dalam membangun opini adalah 1. Menjaga opini yang positif atau mendukung. 2. Menciptakan opini yang masih tersembunyi atau yang belum diekspresikan. 3. Menetralkan opini yang negatif dan mendorongnya berubah menjadi positif. Contoh tujuan humas membentuk opini ini adalah, kami barusan menyiarkan tentang pabrik ABC, pabrik yang bergerak dalam pembuatan tepung tapioka ubi di Simpang Jongkong Koba, di mana siswa-siswi SMK 2 Koba mengelola limbah ampas ubi atau singkong menjadi pupuk. Dari berita itu pabrik ABC menggiring opini negatif masyarakat, yang menganggap limbah ubi atau singkong dari pabrik menyebabkan aroma busuk, kini telah menjadi sebuah bentuk produk yang bernilai jual tinggi. Tujuan humas yang terakhir adalah membentuk goodwill dan kerjasama. Dalam tahap ini adalah sebuah tindakan nyata. Perusahaan menginginkan sebuah kerjasama keberhasilan berupa setiap apa yang dilakukan perusahaan terkait program-program mendapat dukungan. Hal ini disebabkan perusahaan telah memberikan tanggung jawab sosialnya.
Contoh tujuan humas membentuk goodwill dan kerjasama ini adalah, kami pernah menyiarkan perusahaan sawit yang akan membeli lahan masyarakat, untuk melebarkan perkebunan mereka. Hal ini disambut baik masyarakat apalagi perusahaan berjanji akan mempekerjakan pengangguran ke perusahaan mereka. Nah itulah penjelasan dari kami terkait dari tujuan humas. Kami kembalikan ke ruang kelas 11 OTKP. Ruang kelas 11 OTKP SMK Negeri 2 Koba. Terima kasih presenter Sufa dan kameramen Puda yang telah menjelaskan bagaimana tujuan dari humas. Bagaimana Sukma? Ada tanggapan dari pembelajaran hari ini? Wah, dari pembelajaran ini saya sudah punya gambaran bagaimana sangat pentingnya humas ini, Pak. Dari 6 tujuan humas itu, saya baru menyadari bahwa kehidupan ini tanpa humas sangat hampa, Pak. Bapak berharap sudah lulus dari jurusan OTKP nanti, kalian anak-anak harus bisa menjadi humas yang baik. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.